Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan Habib kita Habib Ali beserta keluarga, Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah, para kepala dinas, kepala badan, para camat, kepala Bank Kalsel Syariah, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkunjung bersilaturahim ke kediaman Yang Mulia Habib Ali. Terima kasih Habib telah berkenan menerima rombongan besar kami. Ini rombongan besar yang kedua kunjungan ke sini. Kami merasa sangat bersyukur dan mudah-mudahan kedatangan kami tidak mengganggu kegiatan Habib. Kedatangan kami mengharapkan doa dan keberkahan yang bisa kami dapatkan. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan figur di jalan kabur zaman berkat syafaat Imam Rabbul Alamin. Rencananya sudah lama Habib, cuma Allah menakdirkan hari ini kita bisa. Kami sangat merindukan suasana seperti ini. Di tengah-tengah tiap hari kami bergelut dengan banyak beban dan pekerjaan. Mudah-mudahan hari ini waktu libur kami bisa bersilaturahmi Habib dan sekaligus mengharapkan wejangan sebagai bekal kami, sekaligus mohon doa. Mudah-mudahan kami semua tetap istiqamah mengemban amanah ini. Memang tugas kami cukup berat Bib di Hulu Sungai Selatan karena tuh cita-cita kami meskipun relatif 5 tahun, tinggal 4 tahun lah jadi bupati dan wakil bupati. Cita-citanya ingin mensejahterakan masyarakat Hulu Sungai Selatan dunia dan akhirat. Nah ini yang akhirat ini Bib yang cukup. Saya ingin bersyukurlah di Hulu Sungai Selatan dengan doa restu para alim ulama, guru syairaji, guru kabuh, sehingga semangat untuk di akhirat terus bisa kami lakukan. Tentu terus berat beban yang kami pikul, jadi ibarat baterai di charge hari ini supaya tambah kuat lagi bekerja, tambah ikhlas gitu. Dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berterima kasih dengan Habib melalui Kabar Kesra selama saya proses penyembuhan kemarin. Doa Habib terus mengalir sehingga berkat doa semua termasuk Habib Ali. Kalau progresnya kemarin bisa jalan 6 bulan, ternyata saya 1 bulan bisa jalan. Ini kebesaran Allah dan doa semua orang termasuk Habib. Jadi kita sangat yakin kalau Allah menghendaki semuanya bisa terjadi. Manusia hanya bisa merencana, Allah yang menentukan. Kami terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kalau kedatangan kami merepotkan. Saya gembira, Pak. Betul. Sekali lagi mohon wejangan, mohon doa restu, dan pada waktunya nanti kami mungkin sudah selesai didoakan, kami akan kembali ke kampung halaman kami untuk bekerja mendharma baktikan segenap kemampuan kami untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Yang bisa kami sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon izin wejangan dari Habib Ali yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa taslihu biha al-qulub wa talinu biha al-usub wa tantalihu kulli ma'sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati kita dan juga Bapak Wakil Bupati dan Kesra serta semua saudara-saudaraku yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dapat duduk bersama-sama di tempat ini dengan mengharap tiada lain agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seberataan keberkahan, khasatan keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia dan terutama kelak nanti ketika kita akan kembali menghadap kepada Allah Rabbul Alamin.
dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man zara 'aliman hayyan kana aw mayitan." Barang siapa yang berziarah kepada orang yang alim atau orang yang saleh, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, faka'annama abadallah fi zawiyatin minal ard hatta tataqatta'a iraban iraba. Seakan-akan dia beribadah di ujung bumi sampai tubuhnya hancur terpotong-potong. Ini salah satu keuntungan daripada silaturahim, terutama kepada orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan yaitu ilmu agama, dan dia menjalankan dengan sunnah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, "Hasad ummati ma baina 60 wa 70." Umur daripada umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang dapat melampauinya. Kita sekarang alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan, diberi umur dan kesempatan. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini hanya ada 3 hari. Hari kemarin lewat sudah, tidak mungkin akan kembali lagi. Tinggal kenangan saja. Hari ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Janganlah memikirkan selain daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan perbanyaklah zikir ataupun sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari esok, jadi hari kemarin, hari ini, dan hari esok, hanya 3. Entah kita besok bisa bertemu dengan hari ini atau tidak. Oleh karena itu kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan terutama bapak-bapak yang hadir di tempat ini, juga para ibu, yang mana pian seberataan ini termasuk daripada anggota-anggota masyarakat yang dipilih oleh rakyat dan masyarakat, terutama dari hulu sungai kandangnya. Maka kewajiban pian sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab orang-orang yang kalian pimpin. Yang dapat kita lihat daripada sirah atau perjalanan beliau 5 tahun yang lalu membuat kota Kandangan makin hidup semarak dengan agama. Dan insya Allah saya berharap mudah-mudahan seandainya boleh dipilih lagi tahun yang akan datang, ingin memilih beliau pulang. Tetapi karena ada di sini ada peraturan mengikuti pemerintahan, maka kita cukupkan untuk 2 periode saja. Nah, mungkin menyusul bupati bisa juga lagi, insya Allah. Insya Allah. Karena apa? Kita perlu orang yang soleh, yang benar-benar menjaga amanat yang dititipkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis tadi mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya tentang rakyat yang kalian pimpin. Bupati akan ditanya oleh Allah nanti. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang bapak atau yang menjadi pemimpin itu merasakan bagaimana susahnya masyarakat. Jadi itu merupakan tanggung jawab beliau. Apabila kebetulan mati lampu bergiliran, ikut juga mematikan lampu di rumahnya, biar merasakan bagaimana rakyat yang dalam keadaan kegelapan atau dalam keadaan lapar. Terkadang ada di antara masyarakat yang tidak ada yang dimakan hanya untuk hari ini, mereka serahkan besok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun hendaklah selalu menjaga daripada apa yang masuk ke dalam perutnya, dikurangi daripada makanan kenikmatan-kenikmatan. Karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukanlah kebahagiaan kita, tujuan hidup kita bukanlah dunia, tapi akhirat yang sudah dekat diambang pintu kita akan memasukinya. Al-mautu babun wa kullin nas dakhiluhu. Kematian itu ibarat pintu dan setiap manusia akan masuk ke dalamnya. Kematian pasti. Nah, itu untuk bapak-bapak seberataan semua dan untuk diri saya juga. Saya merasa sebagai pemimpin juga di sini, terutama rumah tangga saya dan masyarakat di sekitar tempat saya. Saya pun menjaga apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Karena semua yang kita lakukan pasti telah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruknya, semua yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya, tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah apabila kita penuh dengan kesalahan dan noda. Tidak ada manusia yang bersih daripada salah dan noda. Bahkan sejak kita mulai membuka mata, kita sudah melihat hal-hal terkadang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membicarakan halnya orang lain adalah suatu dosa, yang mana itu mengambil daripada amalan-amalan baik kita. Apabila orang yang kita sambati atau kita bicarakan tidak ridha dengan kita, jadi lebih baik kalau kita diam daripada membicarakan halnya orang. Karena apa? Kita melihat kesalahan orang lain, tapi di diri kita lebih banyak sebenarnya kesalahan yang ada pada diri kita, tapi kita tidak melihatnya. Kakak ibu yang hadir di tempat ini, hendaklah menanamkan rasa cinta dan kasih kepada rakyat. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin sebagaimana kecintaan seorang ayah kepada anaknya, itu seperti pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau tidak pernah malam itu tidur nyenyak. Setelah tidur dari jam 9 habis sholat isya, jam 12, jam setengah 1 sudah keluar dari rumahnya, berjalan mengelilingi kota Madinah. Dan pernah suatu kejadian waktu beliau sedang berjalan dengan salah seorang pembantunya, dilihatnya di suatu tempat di pinggir kota satu kemah. Situ ada api yang masih hidup, didekati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampainya di tempat situ, dilihatnya ada seorang wanita sedang memasak di atas periuk tanah, dan anak-anaknya tiduran di sampingnya sambil bekas air mata mengalir. Lalu Sayyidina Umar mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhal imra'ah, selamat untukmu wahai perempuan. Dia bertanya, apa yang sedang engkau jarang atau yang engkau masak? Si perempuan tadi sambil mengudak ke tempat masakannya itu, dia berkata, ini sungguhnya yang aku masak adalah batu. Sejak sore tadi anak-anakku menangis karena mereka merasa kelaparan. Ya waila Umar min Rabbi, sungguh celaka nanti Umar dari Tuhan, dan aku akan menuntutnya karena dia tidak memperhatikan kepada rakyat. Sayyidina Umar berkata kepada pembantunya, ayo kita pulang ke Madinah, kita buka Baitul Mal. Di sana dahulu ada Baitul Mal. Baitul Mal yaitu harta untuk kaum muslimin yang disimpan. Bagi yang tidak mampu, fugara wal masakin, mereka mendapat daripadanya. Diangkatnya oleh Sayyidina Umar satu karung tepung. Kemudian dibawanya ada beberapa potong daging yang digantungkan di sana karena tidak ada kulkas. Jadi daging untuk hari itu dibagi-bagikan, sisanya digantung, besok bisa dipakai lagi. Dibawanya oleh Sayyidina Umar. Kata pembantunya, wahai Amirul Mukminin, serahkan kepada saya, biar saya yang menanggung atau yang membawanya. Sayyidina Umar menoleh dan berkata, apakah engkau sanggup menanggung dosaku nanti dari kiamat? Tidak, biarkan aku sendiri yang bawa. Dibawanya sendiri, dia berjalan sampai ke tempat perempuan tadi. Akhirnya dikeluarkannya bebatuan itu, dibuatnya tepung dari gandum yang dia bawa. Kemudian dimasaknya daging-daging tadi di dalamnya sebagai
bumbu untuk makanan anak-anak tersebut. Ditiupnya sendiri api itu sampai asap membasahi wajah dan janggutnya. Air mata menetes dari Umar. Perempuan tadi merasa heran. Dia bilang, siapakah dia? Dia bilang, saya yang akan menebus Umar kesalahannya atas biar rakyatnya. Biarkan saya nanti yang akan berbicara kepada Umar. Biarkan saya membiarkan anak-anak yang dalam keadaan tidur dalam keadaan lapar, jangan dibangunkan sampai sudah masak semua masakan ini, baru bangunkan dan aku akan melihat anak-anak tersebut makan dengan gembira. Sampai masak masakannya, dibangunkan anak-anaknya, disuapinya sama Sayyidina Umar. Selesai, dia berkata, ini ada sisa daripada gandum dan daging untuk kalian di rumah. Dan besok aku harap engkau datang ke rumahnya Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab. Nanti aku akan ceritakan tentang halmu dan dia akan memberikan setiap bulan gaji tetap untuk diri kalian. Karena suaminya sudah meninggal, mati dalam peperangan, mati syahid saat itu. Pulanglah sang Amirul Mukminin sampai di rumahnya. Besok paginya datang perempuan tersebut ke tempat Umar. Tempat Sayyidina Umar, ya halaman Masjid Nabawi. Bertemu. Ketika melihat Sayyidina Umar sendiri yang duduk di hadapannya, perempuan tadi ketakutan. Dia bilang, wahai perempuan, kemarilah kau. Aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku yang akan menebus kesalahan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Aku adalah Umar bin Khattab. Aku minta engkau ridhokan diriku. Janganlah engkau tuntut aku di akhirat. Siapa yang akan menyelamatkan diriku apabila ada tuntutan kelak di akhirat? Perempuan tadi menangis dan berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami memang benar dari golongan kaum yang du'afa, kaum yang miskin, dan suamiku sudah meninggal, tinggal beberapa anak ini yang aku pelihara, tapi aku tidak dapat meninggalkan mereka untuk mencari nafkah. Kata Sayyidina Umar, dan mulai hari ini setiap bulan engkau akan kami beri gaji tetap daripada Baitul Mal, daripada harta kaum muslimin. Dan tolong maafkan Umar Ibn Khattab yang telah menyusahkan kalian. Jadi ini apabila kita ambil ibrah, contoh suri teladan bagaimana seorang pemimpin, bukannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak, tetapi mereka akan melihat nasib daripada rakyat yang dipimpin. Bagaimana mereka malam-malam apabila pian sedang kosong waktu berjalan, lihatlah bagaimana nasib daripada masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkati yang seberatan, insya Allah. Dengan apa? Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada masyarakat kita. Ini minimal yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak mungkin memberi rezeki segala manusia, tidak. Tetapi dengan mencontoh daripada suri tauladan orang-orang yang soleh, yang zaman Bahari dulu sudah dicontohkan bagaimana mereka dengan rakyatnya. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Dan hilangkan satu sifat yang paling tidak bagus daripada seseorang, yaitu hasad, sifat iri dan dengki. Ini harus dijauhkan dari hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak beristighfar. Istaghfiru rabbakum, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilu alaikum minas sama'i ma'an midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Ini perintah dari Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, yang mana Dia menurunkan dari langit hujan yang demikian deras kepada kalian, dan memberikan kepada kalian daripada anak-anak dan keturunan serta harta-harta yang banyak. Nah, bagi orang yang ingin mempunyai anak,
perbanyak istighfar kepada Allah, dan yang inginkan harta pun perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi istighfar tadi memancing turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yumditkum bi amwalin wa banin, yang akan memberikan atau menambahkan kepada kalian dengan harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum anhara, dan dijadikanlah sungai-sungai atau air yang mengalir di tempat kalian. Apabila kita banyak-banyak beristighfar, dan jauhkanlah sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu kita hendaklah memperbanyak, persiapkan diri untuk menanam dan membawa bekal yang banyak di akhirat. Jangan bekal di dunia dikumpulkan. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini semuanya akan kita tinggal, kecuali kain kafan yang kita bawa dan amal perbuatan soleh. Bantulah masjid, bantulah fuqara wal masakin, bantulah janda-janda yang mempunyai anak-anak yatim. Jangan-jangan janda muda saja yang dibantu, yang tua-tua kasihan. Kalau yang muda bisa, mereka bisa kawin lagi. Yang tua-tua ini diperhatikan. Alhamdulillah ya, minimal, dan hati satu sama lain saling cinta menyintai. Artinya percintaan di dalam maksud Imam Al-Ghazali yaitu cinta seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Jangan sampai ada rasa iri, benci, hasad dan sebagainya. Karena apabila kita membenci seseorang atau orang membenci kita, pasti ada kesalahan pada kita. Jika tidak mungkin orang membenci kita. Alhamdulillah banyak kita lihat di antara orang-orang yang soleh itu yang dicintai oleh masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin, alhamdulillah banyak dicintai oleh masyarakat. Bahkan mereka siap berkorban untuk pemimpin yang mereka cintai. Ada juga di antara pemimpin-pemimpin yang dibenci oleh masyarakat. Karena apa? Egoisnya yang tinggi. Segala untuk dirinya. Seakan-akan dia diciptakan oleh Allah untuk hidup selamanya. Tidak memikirkan akan hari akhiratnya. Itu yang berat. Jadi nasihat yang bisa saya berikan yaitu minimal untuk berhati-hati di dalam melangkah ke depan. Dan alhamdulillah Kota Kandangan sekarang luar biasa, Islami sekali. Anda dengar mau buka majelis Islamic Center ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penerusnya demikian. Jangan meninggalkan jejak yang diajarkan oleh salafus saleh, orang-orang tua kita yang soleh-soleh. Karena apa? Dengan adanya jalan kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan tempat kalian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sudah janjikan demikian, nyaman. Tidak ada rasa iri satu sama lain. Salah seorang dari kalian diangkat, yang lain mengucapkan selamat dengan penuh keikhlasan hati. Jangan sampai sirik di dalam hati, karena itu pasti ada gangguan daripada syaitan. Dan kalau kita bergembira, demikian pula ketika kita diangkat jabatan atau di rolling oleh Pak Bupati, jangan bersedih, karena pasti beliau melihat ada kebaikan pada diri kalian. Dan itu pun dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ini kita bisa duduk bersama-sama santai saja. Jangan tegang, tidak usah, biasa saja. Barangkali ada yang mau bertanya ke, ada, bisa juga. Marhaban. Ana rasa ana cukupkan sampai di sini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.